Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pertemuan kita kali ini adalah salah satu di antara sekian nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka selayaknya kita sebagai seorang hamba yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan keterbatasan, untuk selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena dengan bersyukur kita akan selalu mendapatkan keberkahan, ditambahkannya nikmat itu kepada kita. Dan sebaliknya, ketika kita mengingkarinya, menggufurinya, maka nikmat Allah amatlah pedih. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini akan membahas tentang kisah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Kalau kita lihat dari namanya yang belakang Al-Bajali, menunjukkan bahwa beliau berasal dari kabilah Bajilah. Dan kabilah Bajilah ini adalah salah satu kabilah yang terkenal di Yaman. Maka beliau adalah salah seorang penduduk Yaman yang masuk Islam, dan di dalam kisahnya nanti beliau langsung masuk Islam, menghadap Nabi SAW dan bersyahadat di hadapan beliau. Awal kisah keislaman beliau adalah di hari Jumat, tepatnya sebelum Rasul SAW melaksanakan haji wada. Pada saat itu kaum muslimin hadir di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan untuk mendengarkan khutbah Nabi SAW yang selalu beliau lakukan di setiap sholat Jumat. Pada saat kaum muslimin sedang khidmat mendengarkan khutbahnya Nabi SAW yang penuh dengan nasihat, yang penuh dengan peringatan, yang penuh dengan kabar gembira akan pahala bagi orang-orang yang beriman, datanglah satu rombongan besar dari kabilah Bajilah yang berada di negara Yaman. Ketika rombongan ini datang, maka adalah salah seorang yang menjadi titik perhatian kaum muslimin pada saat itu. Kita tahu bahwa di dalam khutbah tentu kita tahu ada aturan-aturannya, yang mana kaum muslimin ketika khutbah harus betul-betul mendengarkan apa yang menjadi pesan dari khatib. Tetapi pada hari itu ketika kabilah itu datang, maka kaum muslimin sedikit terganggu perhatiannya kepada mereka, dan terkhusus terganggu dengan salah seorang yang menjadi pemimpin kabilah ini, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Mengapa mereka memperhatikan Jarir bin Abdullah Al-Bajali sementara mereka belum kenal dengan orang tersebut? Karena para sahabat yang pada saat itu sedang bersama Rasul SAW diberitahu oleh Nabi bahwa akan datang kepada mereka seseorang dengan rombongan dari Yaman, dan di mukanya ada tanda-tanda bahwasanya dia adalah seorang pemimpin bagi kaumnya. Maka mereka pun mengarah, pandangan mereka mengarah ke satu orang tersebut, mengarah kepada Jarir bin Abdullah. Karena semua pandangan mengarah ke Jarir bin Abdullah, maka Jarir bin Abdullah pun bingung dan mungkin salah tingkah dengan apa yang dia dapatkan pada saat itu, karena semua pandangan mengarah kepada dirinya. Tetapi karena waktu itu adalah waktu yang khidmat kaum muslim untuk mendengarkan khutbah, maka Jarir bin Abdullah pun menahan diri untuk
menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, yang ada di benaknya, dengan segala keinginannya untuk masuk Islam pada saat itu. Maka dia pun bersama rombongan yang lain pun duduk ya, di antara barisan-barisan kaum muslimin yang ada pada saat itu di masjid, dan menunggu sampai Rasul SAW dan para sahabatnya melaksanakan sholat. Dan ketika sudah selesai sholat, maka Abdullah atau Jarir bin Abdillah Al-Bajali ini pun ya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi sebelumnya dia pun bertanya-tanya kepada orang yang hadir pada saat itu, mengapa ya orang-orang ini pada melihat saya? Ya, pandangannya begitu tajam memperhatikan saya, padahal saya bersama rombongan yang lain. Maka dijelaskan oleh salah seorang dari kalangan sahabat kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali bahwa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan berita kabar bahwasanya akan datang ya kepada mereka rombongan dari Yaman, dan yang menjadi pemimpin adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini. Terlihat pada dirinya, pada wajahnya tanda-tanda seorang pemimpin, dan mereka pun mendapati Anda ya ada ciri-ciri tersebut, sehingga mereka pun melihat kepada Anda. Akhirnya setelah itu Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sudah berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, "Ma ja'a bika ya Jarir?" Ya, apa yang membuatmu datang hari ini wahai Jarir? Maka Jarir pun mengatakan, "Ji'tu li uslima ala yadaika ana wa qaumi ya Rasulullah wa linubayyi'aka." Maka Jarir pun mengatakan, "Aku datang kepadamu wahai Rasul untuk masuk Islam, dan juga kaumku ya yang saat ini hadir bersama saya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi pun menjawab, "Innama ubayyi'uka ala an tashhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Rasul mengatakan, sesungguhnya saya membaiat kamu pada saat ini agar engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk ibadah melainkan Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjal bait. Kemudian kamu menegakkan salat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan kamu melaksanakan ibadah haji. Wa tansahul muslimah, dan kamu memberikan nasihat kepada muslim yang lainnya. Wa tuti'ul wali, dan kamu mentaati pemimpin walau kana abdan habasyian, walaupun pemimpin yang diangkat ya pada saat itu adalah orang dari Habasyah atau Ethiopia. Qala na'am ya Rasulullah. Maka Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang memang datang sengaja pada saat itu bersama rombongan untuk masuk Islam, maka beliau pun mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah SAW. Wa basata yaminahu ilaihi wa bay'ahu. Kemudian Jarir pun mengulurkan tangan kanannya ya untuk membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dan akhwat sekalian yang rahmati Allah, sejak saat itu setelah keislaman Jarir bin Abdullah, maka Jarir bin Abdullah pun memiliki hubungan yang erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali sebagian sahabat tidak memiliki hubungan yang sangat itu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun ya sering bertemu ya, antara Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dengan Jarir bin Abdullah Al-Bajali sering bertemu, dan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jarir selalu ya senyumnya merekah ya, dan sikap-sikap yang baik yang lainnya yang diperlihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, yang menunjukkan bahwasannya Jarir adalah orang yang memang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu kali Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyambutnya. Dan pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan baik, dan beliau ketika tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk digelar, kemudian mempersilahkan kepada Jarir untuk duduk di atasnya, maka beliau pun ya membuka selendangnya ya. Kemudian beliau hamparkan selendang itu agar Jarir bin Abdullah duduk di atasnya. Melihat sikap seperti itu, Jarir pun salah tingkah, karena beliau mendapatkan penghormatan dari Nabi SAW yang sangat istimewa sekali, sampai selendangnya pun digelar sehingga
diminta untuk duduk. Coba kita bayangkan, adakah pemimpin-pemimpin kita yang melakukan seperti itu? Ya, selendang sesuatu yang berharga, sesuatu yang dinilai adalah sebuah kehormatan bagi seseorang, apalagi pemimpin. Nah, ini pun digelar. Ya, kemudian tamunya dipersilakan untuk duduk. Sangat istimewa sekali. Maka beliau pun salah tingkah. Maka secara spontan selendang itu diambil oleh Jarir bin Abdullah. Kemudian dia peluk ke dadanya dan beliau ciumi selendang itu seraya mengatakan, akramakallah ya Rasulullah, semoga Allah memuliakanmu ya Rasulullah SAW, kama akramtani, sebagaimana engkau ya memuliakan aku, wa azzakallahu kama aztani, dan semoga Allah sekali lagi ya memuliakan kamu wahai Rasulullah SAW sebagaimana engkau memuliakan aku pada saat ini. Dan Rasul pun ketika melihat sikap dan perkataan Jarir bin Abdullah al-Bajali ini pun mengatakan, in atakum karimu qaumin fa'akrimu. Ya, jika datang kepadamu ya orang yang memiliki kedudukan mulia di antara kaumnya, maka muliakanlah dia. Masya Allah, ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini ada pelajaran yang sangat penting di sini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan olehnya terhadap Jarir bin Abdullah al-Bajali. Beliau mengatakan, jika datang kepadamu ya orang yang mulia di antara kaumnya, muliakanlah dia. Artinya kita hendaknya memuliakan tamu yang datang kepada kita sesuai dengan bagaimana orang tersebut dimuliakan di kalangan kaumnya. Kalau orang yang mulia di kalangan kaumnya tentu akan dihormati lebih daripada yang lain, maka kita pun menghormatinya lebih. Apabila kita lihat misalkan manusia yang ya mungkin tidak semulia pemimpinnya, tetapi dia juga memiliki kedudukan di kalangan kaumnya, jika kita bagaimana menghormati sesuai dengan kedudukan dan posisinya di masyarakat. Beginilah, walaupun secara umum memang kita diwajibkan untuk memuliakan tamu, laisa minna man lam yukrim dhaifana, bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan tamunya. Tetapi secara khusus di sini ada pelajaran yang penting ya, agar kita memuliakan tamu sesuai dengan kondisi dan posisi ya, di kalangan kaumnya. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kisah Jarir bin Abdullah al-Bajali ini, yang mana Jarir bin Abdullah al-Bajali mendapatkan kedatangan dengan Nabi SAW ini bukan sekedar bagaimana keakraban beliau dengan Rasulullah SAW, tapi beliau juga mendapatkan amanah yang amat mulia dan begitu berat. Dan amanah ini dipercayakan oleh Rasul SAW kepada Jarir bin Abdullah al-Bajali, karena Rasul melihat Jarir bin Abdullah al-Bajali memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah itu. Apakah amanahnya? Jarir bin Abdullah al-Bajali berikan amanah untuk menghancurkan Dzul Khulasah. Apa Dzul Khulasah ini? Dzul Khulasah adalah sebuah nama kumpulan patung-patung ya yang disembah oleh banyak kabilah pada saat itu. Ada kabilah Khatham, ada kabilah Bajilah itu sendiri, ada kabilah Al-Uzd, yang mana kabilah-kabilah ini ya melakukan tawaf di sekitar patung ini ya. Mereka berhaji ke patung ini dan mereka pun berkorban untuk patung ini. Dan yang menjadi juru kunci adalah kabilah Banu Umammah. Dan Dzul Khulasah ini ya bertempat di jalan arah ke Yaman. Ya, sudah mendekati Yaman. Maka kabilah-kabilah ya, di antara kabilahnya adalah kabilah yang dari Yaman juga ya, dari kabilah Bajilah tadi juga menjadi orang-orang yang sangat mengagungkan patung ini. Dan dikisahkan bahwasanya patung ini ya dicat berwarna putih dan diukir dengan ukiran-ukiran yang berbentuk seperti mahkota. Artinya ini adalah patung-patung yang amat dimuliakan oleh kabilah-kabilah yang kita sebutkan tadi. Maka Rasul SAW ingin bagaimana patung yang disembah, sumber kesyirikan yang besar ini hilang ya dari bangsa Arab. Maka Jarir bin Abdullah ya dengan keimanannya dia pun menerima amanah ini dan berangkat ke sana.
bersama rombongan yang pada saat itu berjumlah 150 penunggang kuda yang begitu pemberani. Berangkatlah Jarir bin Abdullah bersama rombongan ini dan langsung datang ke sana, langsung menghancurkan, membunuh para penjaga-penjaganya, kemudian menghancurkan patung-patungnya dan membakar patung ini sampai habis. Kemudian beliau pun mengutus sebagian pasukannya untuk kembali ke Madinah agar memberitakan berita gembira bahwasannya Jarir bin Abdullah beserta pasukannya berhasil untuk menghancurkan sumber kesyirikan ini. Kemudian akhirnya tempat kesyirikan ini pun pada akhirnya nanti ya berubah menjadi sebuah masjid untuk beribadah kepada Allah. Berikutnya Jarir ya tidak pulang, dia melanjutkan ya ke tempat yang lain untuk menemui raja-raja yang ada di Yaman. Di antara yang ditemui adalah Dzulqula, Raja Dzulqula Al-Asfar, yang mana dia termasuk raja yang paling besar di Yaman pada saat itu. Dia mengajak agar Dzulqula ini ya untuk masuk Islam. Dibacakanlah kepadanya ayat Al-Quran, kemudian disampaikan kepadanya kabar gembira tentang surga bagi orang yang beriman, kemudian ancam neraka bagi orang-orang yang mengingkari keimanan, dan jelaskan kepadanya siapakah Rasul SAW, siapakah Muhammad, dan hal-hal yang lain terkait dengan pelajaran-pelajaran Islam. Maka atas hidayah dari Allah melalui Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini, maka Dzulqula pun masuk Islam dan dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia pun ya, menerima Islam dengan ridho dan rela hati. Dan dia pun berniat Dzulqula ini untuk hijrah bersama kaumnya ke kota Madinah, dan datanglah mereka. Tetapi sayang sesampai di kota Madinah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Inilah Jarir bin Abdullah Al-Bajali, bagaimana beliau asalnya seorang raja ya, seorang pembesar di Yaman, di kabilah Bajilah. Ketika mendengar tentang Islam, beliau pun rela datang bersama kaumnya untuk masuk Islam, sendiri datang bersama rombongannya, dan beliau pun bersyahadat di hadapan Rasul SAW. Ya, dia berani melepas kebesaran dia sebagai seorang raja, rela sama dengan kedudukan dengan kaum muslimin yang lain. Ya, kemudian dia pun ya bersyahadat di depan Rasul SAW dan menjadi seorang muslim yang baik, bahkan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Rasul, dan juga mendapatkan amanah yang besar untuk memerangi sumber kesyirikan. Dan begitu Rasul SAW sebelum meninggalnya mendapatkan sebuah ya kenikmatan yang besar, karena beliau pun sebelum meninggal mendapatkan ketenangan karena sumber kesyirikan yang ada di dekat daerah Yaman ini pun berhasil untuk dihancurkan. Berikutnya Jarir bin Abdullah hidup bertemu dengan masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau pun ikut berperang melawan orang-orang yang murtad. Kemudian di masa Umar bin Al-Khattab pun juga menjadi seorang penasihat yang baik, dan juga menjadi tentara dan qaid atau panglima yang baik, sehingga beliau pun menjadi seorang muslim yang sebaik-baiknya, dan beliau pun meninggal dunia ya, dan meninggal dalam kondisi yang sebaik-baiknya, sehingga Amirul Mukminin pada saat itu mengatakan ya ni'mas sayyidu anta, atau ni'mas sayyidu kunta fil jahiliyati wa ni'mas sayyidu anta fil Islam. Engkau adalah ya di masa jahiliyah engkau menjadi seorang yang sebaik-baik pemimpin, dan di masa Islam engkau juga menjadi orang yang sebaik-baik pemimpin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan ikhwas sekalian dari kisah Jarir bin Abdullah ini. Semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang sudah kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.